mengantarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami. Di situ ada janji dari Allah untuk yang mau bermujahadah, untuk yang mau bersungguh-sungguh guna sampai kepada Allah, untuk bersungguh-sungguh guna sampai kepada Allah. Kata Allah, sungguh akan kami antarkan dia. Seringkali terjemahannya dimaknai dengan sungguh akan kami tunjuki dia, sungguh akan kami beri hidayah dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami. Hidayah itu dari kata hadayahdi, hidayah. Itu maknanya bukan cuma petunjuk, tapi juga diantar. Karena nanti ada kata yang serupa dengan hidayah, yaitu dalla yadullu dalil, itu artinya juga petunjuk. Hadayah di hidayah itu juga petunjuk. Bedanya apa? Karena dalam bahasa Arab itu beda kata, beda substansi. Kalau ada nanya saya, Pak, mana masjid? Oh, di sana Mas. Itu namanya dalil. Tapi kalau Anda nanya ke saya, Pak, mana masjid? Oh, di sana. Ayo saya antar yuk. Nah, itu namanya hidayah. Jadi kalau hidayah itu bukan cuma menunjukkan, tapi juga diantarkan. Maka orang-orang yang mau bermujahadah, mau bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah dengan selamat, maka sungguh kami, Allah, akan mengantarkannya ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan apa kita bisa bermujahadah? Kalau kita rujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 15, itu dengan harta dan diri kita di jalan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran di ayat tadi, di surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ragu-ragu, maka mereka mau berjihad, mau berjuang, mau bersungguh-sungguh dengan harta dan diri mereka. Di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi siapapun yang mau bermujahadah, mau bersungguh-sungguh merapat dan mendekat kepada Allah, mau bersungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, sungguh Allah akan antarkan dia ke jalan-jalan yang membuat dia sampai kepada Allah dengan selamat. Tapi catatannya, dia harus mau bermujahadah dengan harta dan dirinya. Pertanyaannya buat kita bersama adalah, sudahkah kita telah mengagendakan dengan sungguh-sungguh di dalam harta kita bagian perjuangan di jalan Allah? Dan sudahkah kita menyediakan diri kita, waktu kita, tenaga kita, ilmu kita untuk juga berjuang di jalan Allah? Kalau kita menyediakan, mengagendakan, mengalokasikan pada sebagian harta kita untuk perjuangan di jalan Allah, dan kemudian pada sebagian waktu kita, tenaga kita, ilmu kita, itu juga kita sediakan untuk berjuang di jalan Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Paling tidak kita terindikasi telah berusaha untuk bersungguh-sungguh dengan harta dan diri kita di jalan Allah. Jaminannya, lanahdiyannahum subulan. Sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Dalam catatan sejarah, tidak sedikit para ulama-ulama kita itu yang karena kesungguhannya untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sempat kepontal-pontal kesana kemari, masuk kepada aliran ini aliran itu, tapi ujungnya mereka selamat sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita mungkin tahu Asy-Syaikh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Siapa beliau sebelum akhirnya dinobatkan sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah? Beliau sebelumnya adalah seorang yang sempat terjebak pada paham kebatinan karena kecewa kepada paham filsafat yang sangat liberal itu. Sebelumnya beliau seorang filosof sebelumnya. Tidak mengenal ketenangan dalam filsafat, beliau masuk ke dalam dunia kebatinan. Sampai akhirnya beliau berhasil menggabungkan antara fikih dengan tasawuf, yang pada akhirnya beliau dinyatakan sebagai bagian dari ulama ahli sunnah dan wafat sebagai seorang ulama ahli sunnah. Kita tahu Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau
kurang lebih 40 tahun menjadi aktivis Mu'tazilah. Kalau istilah orang sekarang itu 40 tahun menjadi aktivis Islam liberal, kira-kira gitulah. 40 tahun nggak tanggung-tanggung karena bapak angkatnya namanya Al-Jubba itu tokoh liberal. Tapi karena kejujuran hatinya untuk mencapai Allah, karena kesungguhannya untuk mencapai Allah, karena mujahadahnya untuk mencapai Allah, pada akhirnya beliau wafat dan dicatat dalam catatan sejarah sebagai salah satu dari tokoh ulama ahli sunnah dan wafat sebagai ulama ahli sunnah. Dan masih banyak lagi lah tokoh-tokoh seperti Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Penulis kitab Nailul Autor. Siapa beliau sebelumnya? Seorang Syiah, seorang Syi'i beliau. Tapi karena kesungguhannya untuk mencapai Allah dengan sungguh-sungguh, walaupun sempat tersesat pada paham Syiah, akan tetapi kemudian beliau akhirnya tercatat sebagai bagian dari ulama ahli sunnah dengan karyanya yang sangat fenomenal dengan kitab Nailul Autornya dan begitu seterusnya. Dan masih banyak lagi lah tokoh-tokoh yang lainnya yang kita baca dalam catatan sejarah, ternyata tidak semuanya mulus. Tidak semuanya mulus. Maka insya Allah kalau kita mau dengan sungguh-sungguh bermujahadah dengan harta dan diri kita di jalan Allah untuk sampai kepada Allah, bersungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai tujuan kita, sungguh Allah akan antarkan kita ke jalan-jalan yang buat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab kenapa seseorang itu mudah mendapatkan hidayah adalah karena hatinya itu bersih. Sehingga laksana cermin, kata Nabi Aukamakal, yang bisa menerima dan memantulkan cahaya. Maka orang-orang yang hatinya kotor, dikarenakan ada ron, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 itu, kalla bal rona ala qulubihim. Jadi ron itu kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud, nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Semakin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, semakin banyak totol dalam hati kita. Kalau nggak pernah dibersihkan, maka hatinya akan kotor. Hati yang kotor itu akan menjadikan hati kita mudah berpenyakit. Muncul dengkinya, muncul sombongnya, muncul riaknya, muncul pelitnya, muncul takaburnya, muncul ujubnya, muncul serakahnya, dan macam-macam. Muncul penyakit-penyakit dalam hati. Kalau sakit di hati tidak kunjung diobati juga, maka tambah lama tambah sakitnya tambah parah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Pelitnya tambah parah, sombongnya tambah jadi, dengkinya tambah menjadi-jadi, sumpeknya tambah gak karu-karuan. Kenapa? Karena hatinya semakin parah sakitnya. Kalau sakit yang parah dibiarkan saja, maka tidak jarang hati itu akan menjadi sekarat, dan sekaratnya hati ditandai dengan sulit menerima nasihat. Bukan sulit pakai dal. Sulit menerima nasihat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Keras kepala. Kepalanya saking kerasnya dipukul sampai bunyi tang gitu. Itu maksudnya apa? Kalau dinasihati galakan dia. Allahu Akbar. Kalau hati yang sekarat dibiarkan saja, tidak jarang hati itu akan mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adzim. Waduh, kalau hati sudah mati begini ini, berbuat salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka ngeyel mengatakan enggak kok kita berbuat baik. Kata Allah apa? Ketahuilah mereka itu adalah orang yang berbuat kerusakan tapi enggak ngerasa. Berbuat salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Kalau udah begini-begini nih, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang model begini, salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa bener. Kata Hasan Al-Basri, orang seperti ini, iblis seweneng banget. Bukan seneng, seweneng banget iblis. Kenapa? Karena orang seperti ini sulit diharapkan taubatnya kepada Allah. Sulit diharapkan taubatnya kepada Allah. Nah, supaya nggak kayak gini bagaimana? Berawal dari tadi, ron tadi mesti dibersihkan. Kata para ulama, likulli syai'in suqalah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada pengkilapnya. Wa suqalatul qulub dzikrullah, dan pembersihnya hati adalah dzikrullah. Cocok dengan program tazkiyah yang ada dalam Al-Qur'an di surah Al-A'la ayat 14-15 itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla.
Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan dirinya dengan memperbanyak zikir dan salat. Itu kenapa qiyamul lail di bulan Ramadan itu salah satu fungsinya ya tazkiyatun nufus itu, untuk pembersihan jiwa itu. Diharapkan dengan kita rajin sholat 5 waktu plus sunnah rawatibnya plus qiyamul Ramadan yang tiap malam insya Allah kita lakukan ini, diharapkan ron-ron, nokta-nokta hitam dalam hati itu dibersihkan oleh Allah, sehingga karenanya cermin hati kita menjadi jernih, sehingga mudah menerima dan memantulkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita jangan cuma mencari hidayah untuk diri sendiri, tapi sampaikan juga hidayah untuk orang lain. Jemputkan hidayah juga untuk orang lain dengan cara menasihatinya, dengan cara mendakwahinya, dan termasuk dengan cara mendoakannya. Dan ingat, hidayah itu seakar dengan kata hadiah. Maka dalam menyampaikan hidayah kepada seseorang, perlakukan seperti kita menyampaikan sebuah hadiah. Pilih kata-kata yang terbaik, kemas dengan bahasa yang baik, sampaikan pada suasana dan situasi yang baik sehingga semuanya bisa diterima. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mau dengan lapang dada, dengan lapang hati, dengan bersih hati menerima hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan sampai kepada Allah dengan selamat, dengan qalbun salim, dengan husnul khotimah, dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.